Berapa hari yang lalu Pak Halim memberikan suatu tema adalah salah satu nilai yang ada di SGBMFI. Kita tahu nilai yang ada di SGBMFI yang kita harapkan adalah faithfulness, kemudian accountability, kemudian submissive dan transparency. Dan yang terakhir Pak Halim sampaikan temanya ada di transparansi, yaitu mengenai integritas seperti itu. Nah, kita tahu bahwa integritas itu adalah orang yang berintegritas itu orang yang punya komitmen, yang jujur, yang apalagi ya, yang tulus, yang disiplin seperti itu. Nah, coba saya ingin melihat dari suatu sisi yang lain seperti itu. Bagaimana untuk setiap kita orang percaya dalam integritas setiap kita sebagai orang percaya. Saya ini seringkali dalam perjalanan naik kereta api seperti itu. Suatu saat waktu itu di kota Solo atau Jogja saya lupa. Waktu itu sepi gitu, jadi kalau mau masuk di mana kita masuk ruang tunggu itu, selalu kita nunjukkan tiket kita begitu, diperiksa lalu boleh masuk gitu. Dan di situ kalau sudah masuk, tidak boleh keluar pada pintu yang sama, mesti ngalang gitu loh. Waktu itu saya ini kelupaan karena dalam tidak ada yang jualan. Kalau saya mau keluar sebentar untuk beli aqua gitu. Lalu sama petugas ini nggak boleh gitu. Pak, peraturannya nggak boleh, saya bilang gitu. Peraturannya Bapak harus ngalang. Jauh, lumayan jauh itu. Loh, ini sepi loh Pak. Saya coba keluar situ, jangan Pak. Nggak boleh peraturannya gitu. Wah, lalu saya itu kagum gitu loh dengan disiplinnya mereka. Seperti itu gitu. Lalu kemudian mungkin dia dapat, kemudian Bapak itu ngomong gini, Pak, itu loh Pak, ada CCTV itu loh Pak. Kalau Bapak keluar dari itu, rekaman itu dibaca sama pimpinan saya itu habis kena skors katanya gitu. Nah, jadi saya menyampaikan gini, ini suatu orang yang menjadi jujur, disiplin, komitmen, karena ada yang ditakuti, maksud saya seperti itu. Nah kita, apakah komitmen kita, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya gitu. Minta maaf, mungkin saya akan ngambil suatu contoh dari teman-teman kita saja sendiri gitu. Saya masih ingat waktu itu, bukan mau mengkultuskan seseorang gitu. Pada waktu itu full gospel baru ada wilayah timur dan wilayah barat. Kemudian pada waktu itu mesti beberapa kali sering saya ceritakan gitu. Karena itu menginspirasi setiap kita. Kemudian kebetulan harus melayani di wilayah mana di Kalimantan, di Pontianak, Sintang, Singkawang waktu itu. Nah kemudian waktu itu saya berbarengan karena teman yang dari Jakarta tidak jadi, kemudian kami yang dari Surabaya itu Pak Bernard, Osing, dan saya begitu. Hari itu harus berangkat. Saya masih ingat waktu itu Kosing itu baru aja juga sakit begitu loh. Kosing itu yang ke Riau. Waktu itu yang ini yang ke Kalimantan itu saya lupa ikut apa enggak. Cuma satu hal yang saya ingat begini. Pada waktu mau berangkat, itu rupanya Pak Bernard ini malamnya itu murus-murus gitu. Enggak tahu Dr. Hendro masih ingat apa enggak. Tapi kemudian dia berubah sama Dr. Hendro untuk biar enggak murus-murus gitu. Tapi ternyata masih murus-murus saudara. Sehingga mungkin Pak Bernard yolali Pak Bernard. Sehingga tetapi Pak Bernard tetap berangkat, minta maaf. Bahkan waktu itu Pak Bernard katakan pakai pembalut istrinya gitu. Nah, waktu itu belum banyak yang space pampers belum ada waktu itu. Pakai pampers. Minta maaf. Tapi saya mau sampaikan gini. Nah, betul ya, Pak Bernard apa sih ingat? Saya mau katakan, ini orang yang berintegritas. Orang yang punya komitmen. Ini satu lagi, kita punya teman pelayanan.
Mungkin Bu Halim masih ingat. Kurang lebih 3 bulanan, 3 bulan atau 6 bulan, sebelum Bu Leli itu dipanggil Tuhan, dia ada nulis surat sama saya gitu. Dia ngomong bahwa waktunya tidak banyak lagi. Dia ceritakan, dia sampaikan, dia itu ngarang suatu lagu. Ingat ya Bu Halim ya? Dia ngomong, tolong Pak Alex juga dengarkan lagu ini. Dia bilang gitu. Saya ingin segera menyelesaikan lagu ini sebelum saya dipanggil Tuhan. Kalau saudara baca suratnya itu, nanti mau tak kembalikan sama anaknya, karena masih saya simpen surat itu. Tapi di situ saya melihat bagaimana kegerakan kita ini. Nilai-nilai yang kepingin kita capai di dalam kegerakan ini. Sebetulnya, itulah visi FGBMFI. Setiap member-member ini, nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan mereka. Kesetiaan, orang yang jujur, dipercaya, orang yang submisif, punya ketaatan, dan orang yang transparansi, yang punya integritas. Tadi saya sengaja ngambil contoh-contoh, bukan ngambil dari Alkitab. Kalau ngambil dari Alkitab, mungkin teman-teman kita ngomong, wah itu kan zaman biyen, zaman kuno itu. Tapi saya sengaja saya mau ngambil apa yang ada di kehidupan kita ini, bahwa nilai-nilai itu bisa ada juga di dalam sekeliling kita ini seperti itu. Nah, tadi mau saya sampaikan, saya mau lihat dari suatu kacamata lain gitu. Tetapi yang dari pegawai yang di kereta api stasiun, kita lihat disiplin sekali. Kita lihat memang luar biasa. Sekarang KIA itu luar biasa. Tetapi kita lihat tadi, yang mau saya sampaikan, ada CCTV-nya, saudara. Tetapi yang dilakukan sama teman-teman kita itu yang karena apa satu hal, saya percaya, karena setiap mereka ini terhubung sama Tuhan. Visi FGBMFI, kalau teman-teman baca di bukunya ADART, itu indah banget. Kalau baca visinya itu tidak pernah bosan. Di ADART. Setelah kita lihat tadi sampaikan Pak Robert mengenai awal penglihatan, vision yang Tuhan, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Pak Demos, kemudian dirumuskan dalam suatu visi kegerakan FGBMFI secara khusus di Indonesia, tulisannya gini, orang awam yang dipenuhi Roh Kudus membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan dibawa kepada Tuhan. Jadi yang mau kita lihat ini, itu orang-orang awam ini yang tadinya dalam permasalahan dibebaskan, jadi orang ini dijangkau, dibawa kepada Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah pada orang itu, kemudian orang ini menjadi penjangkau dan berkarakter Kristus. Waduh, coba kita renungkan ini. Koyo esak kalimat, saudara, tapi belajarnya saya kira seumur hidup gitu loh. Jadi jangan sampai meninggalkan komunitas ini. Apa yang mau kita belajar yang dari saya sampaikan tadi itu, nilai-nilai integritas tadi itu. Satu hal, karena teman kita ini terhubung sama Tuhan. Ada suatu kelekatan kepada Tuhan seperti itu. Nah, firman pada malam hari ini, yang di Mazmur 85 itu, Bapak Ibu, teman-teman, itu ceritanya orang Israel setelah pembuangan dari Babel dan kembali ke Yerusalem seperti itu. Nah, kemudian bangsa Israel ini berseru sama Tuhan. Berseru-seru sama Tuhan, pertolongan Tuhan untuk membangun kembali itu, saudara. Nah, di situ dikatakan begini. Di Mazmur mulai ayat 9 itu katakan gini. Nggak bisa ditampil ke ya. 9 sampai 14 ya. Kata-katanya itu saya baca itu waktu Pak Halim tanya sama saya temanya apa gitu. Saya belum bisa jawab. Tapi begitu saya baca kata-kata ini puitis banget gitu loh, indah banget gitu. Katakan begini saudara. Mazmur 85 ayat 9 katakan gini.
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, ayat selanjutnya dikatakan begini, saudara. Coba renungkan ya, indah banget. Katakan gini, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Saya ulangi ya, saudaraku. Bagaimana setelah ayat 85 ke 9 yang dikatakan untuk orang yang ketakutan Dia, yang ayat 10 ini 10 sampai 13 katakan gini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini, pada waktu bangsa Israel ini berseru-seru, dan ini sebetulnya menggambarkan realitas dari kehidupan setiap kita juga. Setiap kita, saya percaya setiap kita ini pasti punya pergumulan. Entah karena kesehatan, entah karena keluarga, entah karena pekerjaan dan yang lainnya. Entah mungkin hubungan sosial begitu. Dan tadi itu dikatakan bahwa katakan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kuncinya itu dikatakan tadi, sehingga kalau kita akan melihat terjadinya kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, itu satu kuncinya, takut akan Dia. Nah, kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, yang dimaksud dengan takut itu bukan takut Allah seperti monster, enggak. Tetapi kita itu kagum, kita menghormati akan kasihnya itu. Kalau kita mengingat bagaimana keberadaan kita tadi yang dikatakan Pak Robert tadi itu, peyok-peyok ya Pak Robert. Lalu udah dimulus ya Pak Robert ya. Peyok-peyok. Kemudian kita ini dilayakkan begitu. Kita ini dilayakkan untuk melayani Dia, mencintai Dia seperti itu. Bahkan Pak Demos itu mengatakan begini, dikatakan bahwa orang-orang yang terbahagia di dunia. Itulah sebetulnya takut akan Dia, takut akan Allah, bukan takut karena kita tuh takut mau dihukum atau yang seperti itu. Tapi karena satu hal, karena kita tuh menyadari kasih-Nya begitu. Coba kita ingat dalam hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Pada waktu kita tuh menyadari pasangan hidup kita tuh mengasihi kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Maksudnya seperti itu. Lah ini Tuhan begitu loh. Dia yang kudus, Dia yang mulia, rela, mau barengan sama kita, menyatu sama kita gitu loh. Nah, ini tentunya kita itu akan membuat setiap kita nih yang tadi itu orang-orang menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia. Nah, inilah sebetulnya nilai-nilai ini. Dan pada waktu kita menyadari seperti itu, teman-teman, sehingga sangat artinya harusnya terjadi yang dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih itu adalah Allah sendiri. Dikatakan saya lupa di 1 Yohanes berapa itu, Allah adalah kasih, dikatakan seperti itu. Nah, dan kemudian pada waktu kita menyadari itu, tentu setiap kita ini, di dalam hidup kita, tentu kita akan muncul namanya kesetiaan. Ayat selanjutnya itu loh, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi, kita akan melihat bahwa pada waktu kita merespon kasih-Nya dengan kesetiaan kita, tadi kembali nilai-nilai dari
FGBM FIT. Keadilan akan menjenguk dari langit. Waduh, indah banget gitu loh. Artinya bagaimana sebetulnya di sini akan dikatakan yang mau katakan integritas kita ini sebagai seorang percaya, seorang anak Allah. Itu dasarnya adalah kita ini menyadari kasih Allah dan kita ingin mencintai Tuhan, mengasihi Allah. Bukan karena alasan misalnya Pak Bernard waktu itu sebagai regional presiden di di Indonesia Timur, enggak. Atau waktu itu Bu Leli kalau nggak salah waktu itu sebagai penasihat LOF ya, Bu Fongan ya, Bu Leli waktu itu ya. Nah, bukan karena jabatan, tapi karena beliau-beliau berdua ini itu mengalami kasih Tuhan dan meresponinya untuk mengasihi Tuhan. Ada kesetiaan kepada mereka. Dan itulah saya percaya itu yang akan menyebabkan apa? Membuat setiap kita itu akan meneladani gitu loh. Sangat luar biasa. Sehingga saya lihat Bu Leli itu dalam sakitnya itu, kalau saya baca suratnya itu, nggak ada rasa ketakutan itu nggak ada. Nggak ada ketakutan. Tapi di dalam suratnya itu cuma satu hal, kepingin dia itu menyenangkan Tuhan. Jadi benar-benar seperti firman saya persisnya lupa saya dikatakan, Allah adalah kasih dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itulah sebetulnya integritas kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang baik, bila itu kita dalam benak kita itu bahwa itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang mau kita lakukan dalam setiap hidup kita hendaknya itu kita untuk kemuliaan Allah. Saya masih ingat di 1 Korintus 10:30 kalau nggak salah. Waduh, luar biasa itu. Itu menginspirasi untuk apa? Untuk secara pribadi untuk saya itu menginspirasi semacam guidance gitu loh. Semacam kacamata kuda gitu loh, ngarahkan gitu. Katakan gini, baik kamu makan atau baik kamu minum atau engkau akan melakukan apapun juga, hendaklah itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, ini luar biasa ini. Sehingga apapun yang mau kita lakukan, bukan berarti saya itu sempurna, enggak loh Bapak Ibu. Justru saya ini merasa jauh dari sempurna, saya kepingin menuju yang menjadi lebih baik. Ada guidance-nya gitu. Jadi mulai cara berpikir, mulai cara berkata, hendaknya kita menjaga betul. Dikatakan itu 1 Korintus 10 ya Pak. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara? Itulah integritas setiap kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sadari betul, kita hidupi betul, sehingga kita sebetulnya hal ini memudahkan kita untuk menjalani kehidupan ini seperti itu. Saya percaya satu hal yang kita akan belajar, kita hendaknya menyadari kehadiran Allah dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Selama 24 jam, kita mesti menyadari kehadiran Dia. Bukan CCTV, saudaraku, biar kita kelihatan jadi baik atau sesuatu hal yang untuk dikagumi, bukan. Tetapi karena kita menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Karena roh Allah itu ada dalam setiap kita. Nah itulah saudaraku yang tadi dikatakan di firman Tuhan tadi, kalau kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih dari Allah, dan kalau kita setia, damai sejahtera itu, keadilan itu ada di dalam kehidupan setiap kita.
karena kita takut akan Dia. Bukan takut karena kita itu takut dihukum, tetapi takut dalam artian kata satu hal. Takut kita terpisah dengan Dia. Kita terpisah dengan Sang Kasih itu. Nah, itulah renungan sejenak ini, 15 menit ini. Nah, biar teman-teman yang lain bisa menyambung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Alek, renungannya luar biasa. Mengingatkan kita untuk senantiasa berintegritas. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan sehubungan dengan sharingnya Pak Alek. Melengkapi ya, melengkapi. Melengkapi. Ada nggak yang di ruangan ini? Ibu-ibunya juga boleh nih melengkapi. Atau yang ada di Zoom? Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Indra. Ya, saya masih menikmati Kopi. mendengarkan Saya kira. apa yang ditulis di WA-nya Pak Alex tadi sore. Bagus sekali. Hendaknya kita bisa menjadi garam di dalam hidup kita. Kalau enggak ya sia-sia belaka. Sangat menginspirasi saya. Yaitu Pak Cang. Oke Pak Indra. Oke, mungkin saya tambahkan dikit ya. Silakan Pak Lim. Tadi yang disampaikan Pak Alek itu, ini kan bicara mengenai transparansi keterbukaan, ya kita terbuka. Itu mesti dibarengi dengan integritas. Kalau kita punya integritas yang baik, ya, tidak usah diawasi CCTV, tetap kita tahu itu, ya. Pernah kita lagi sharing di doa pagi itu membicarakan ini, bahwa kita masing-masing harus mengenal pribadi bahwa kita ini anak Allah. Kita harus membawa jati diri kita itu, jangan lupa kita bawa jati diri kita, sehingga kita punya integritas yang tinggi, ya, dimanapun kita berada. Tidak usah pakai pengawasan CCTV, kita bisa terjaga. Karena kita tahu bahwa kita ini anak Allah. Kita dutanya Tuhan. Nah, jadi hidup kita ini terbuka. Orang bisa melihat diri kita secara terbuka. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita ini suratan Kristus itu. Orang melihat diri kita itu melihat Yesus dalam diri kita itu. Nah, itu transparansi. Nah, itu yang Pak Alek bilang ada integritas dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu yang kita harus ingat, kalau kita harus bisa menjaga mengenal diri kita siapa, bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang ada di kita. Jadi apa yang kita lakukan, ya, kita mesti berpikir gini, kira-kira yang saya lakukan ini Yesus suka enggak? Apa Yesus juga lakukan dalam kondisi itu gitu? Ya. Misalnya tadi firman Tuhan mengatakan kamu makan, kamu minum juga gitu, ya kan? Kita mesti mikir gitu loh. Apa yang saya katakan ini Tuhan senang enggak itu? Apakah Tuhan juga dalam kondisi saya juga melakukan hal gitu? Nah, misalnya tadi yang pegawainya PJKA itu, dia karena takut karena ada CCTV, ada aturan. Coba kalau dia sebagai anak Tuhan, dia bilang gini, ini kalau saya posisi saya Yesus, saya sebagai Yesus, kira-kira apa yang harus saya lakukan itu? Nah, peraturan itu. Jadi ketakutan kita bukan karena hukum, tapi kita menyadari bahwa Yesus ada di kita. Kita tahu jati diri kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lainnya silakan. Luar biasa Pak. Haleluya. Soalnya duduknya dekat sama Pak Alek. Jadi mantap kelengkapannya. Ada yang lain mungkin? Pak Indro, oke silakan Pak Indro. Lah, iya, itu senang saya. Ngomong-ngomong soal transparansi itu kan satu di antara FAST. Itu gold standard yang harus kita capai. Jadi kita harus berimprovisasi di dalam melayani Tuhan, di dalam hidup di dalam Tuhan,
berusaha supaya bisa mencapai level tersebut. Nah, itu memang tidak gampang. Karena suatu perjuangan melawan darah dan daging istilahnya begitu. Nah, kalau hemat saya yang disebut transparansi itu berarti tidak memiliki hidden area. Ya, kita ini terbuka, dari surat terbuka, bisa dibaca semua orang. Kita ini adalah showcase leader. Jadi seperti ada aluminium kayak di mall-mall itu, showcase yang aluminium itu, ya tidak pakai kaca riben, tapi kita bisa lihat inside begitu. Nah ini terus, ya kadang kita bisa up, bisa down, bisa up, bisa down lah. Gunanya komunitas kita ini adalah untuk bersama-sama saling mengasah. Ya, terus ya kalau yang ada masih sembunyi-sembunyi di hadapan istri, di hadapan Tuhan, di hadapan teman, ampun malam hari ini. Terima pemulihan langsung dari Roh Kudus. Sekian sharing saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Dr. Hendro. Ibu-ibunya mungkin dengar suaranya. Silakan. Diwakili bapaknya. Silakan Bu Bambang juga boleh, Bu Bambang. Bu Presiden ya. Apa kita belajar bersama. Ya. Enggak. Mesti tanya Yakin? istri Pak Hendro, apa sudah terbuka enggak Pak Hendro? Nah, Itu loh. silakan, Bu. Ayo Cik, tanya Cik. Ayo, Ci. Nah, ini. Sudah diwakilkan. Oh, bukan, ditanya sudah terbuka enggak gitu loh. Transparan enggak? Oke, mungkin teman-teman yang ada di Zoom mau melengkapi juga. Pak Yanto mungkin. Profesor. Pak Profet. Yang ada di Zoom ini tokoh-tokoh semua. Silakan Profesor Yanto. Makanya yang ada di Zoom ini tokoh-tokoh semua. Tapi coba saya kepingin pingin memberikan suatu jawaban atau gambaran secara saya ya. Memang di dalam Injil Matius itu dikatakan dalam kesempurna seperti Bapakku disempurna. Kalau berbicara integritas. Tapi apa yang terjadi langkah selanjutnya? Antara keinginan roh dan keinginan daging ini yang membuat kita terus merasakan kegagalan, kekuatan yang tarik-menarik. Jadi sampai Rasul Paulus dikatakan di Roma 7, demikian aku dapati hukum ini jika aku mengendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Justru disinilah seninya kita mengikut Tuhan. Kalau kita sudah mengalami integritas luar biasa, pastilah sombong. Justru ketika ini ada sesuatu kekuatan yang menarik, kita langsung telusur ke Tuhan. Ampuni Tuhan. Itulah kekristenan. Siapa sih nggak kepingin sempurna di dalam mengikut Tuhan, integritas itu. Justru di dalam saat seperti inilah suatu kegairahan untuk mengikut Tuhan itu. Memang Tuhan ini luar biasa. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin daging kita lebih dominan. Tetapi oleh karena adanya Tuhan, keinginan roh itu bisa kita angkat terus. Tapi itu pun masih mengalami kegagalan, pasti ada salahnya. Kalau kita di rumah ngomong keras saja sudah salah. Dengan anak, bentak, dengan istri. Itulah yang membuat kita tuh belajar terus. Sehingga kita setiap langkah kita
Selalu bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan kehidupan kita nih. Sehingga kita kalau di marketplace itu ngomong Tuhan itu luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita hanya bisa memegang untuk bisa ditransfer dengan kasih Tuhan. Itu saja mungkin jadi. Kalau menurut saya loh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada Pak Santoso juga mau dengar nih. Gimana Pak Santoso? Pak Heru duluan. Jadi biar komplit hari ini. Hari ini Pak mendengarkan Pak. Saya kena 5:1 ini Pak. Pak Bambang tahu ini. Oke, teman-teman yang lain mungkin yang di Zoom. Pak Budi, ada Pak Budi ya. Budi Sentosa, silakan Pak. Ya, sorry, baru masuk. Ya. Kalau saya untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya yang biasa saya praktekkan, karena saya percaya bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan apapun itu sebetulnya berkuasa kita. Nah, makanya harusnya kita sering mengatakan apa yang ada di dalam firman Tuhan, kita ameni, supaya itu nanti berkuasa untuk merubah hidup kita. Kalau dari saya itu saja. Oke, makasih Pak Budi Sentosa. Pak Bambang Hermanto silakan. Silakan Pak Bambang. Ya, saya tadi dapat 3 rema sebenarnya ketika Pak Alex sampaikan firman Tuhan itu ya. Yang pertama adalah love, ya, kasih. Yang kedua adalah purpose, ya, atau tujuan, seperti yang disampaikan oleh Rick Warren, purpose drive life itu. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Karena kasih Tuhan yang begitu besar pengorbanannya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, yang ketiga adalah nggak tahu, saya tiba-tiba dapat rema creation. Ya, creation. Berarti kita harus menciptakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita sebagai purpose drive life kita, tujuan hidup kita. Itu mungkin rema yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Alex. Itu rentetan dari integritas tadi. Terima kasih, itu aja. Makasih Pak, makasih. Sekali lagi masih ada waktu, ada kesempatan untuk melengkapi apa yang di sharing firmankan oleh Pak Alex. Mungkin teman-teman yang di Zoom, Pak Alamsyah sudah tadi kan. Pak Santoso belum dengar suaranya Pak. Ya, kami full. Saya setuju ambil komandan saya Pak Alex. Jadi integritas saya bukan karena di absen, bukan karena didendeni, tapi karena memang Tuhan mengasihi dan kita merasakan kasih Tuhan luar biasa. Jami, setuju. Mantap.
Iya, ini Pak Alex sendiri loh yang ngomong, Pak. Kalau setuju datang sini. Jadi minggu depan kita undang Pak Santoso, Pak Indra, teman-teman yang lain bisa onsite, kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ada Pak Suhadi juga, ya kan? Visinya Pak, biar nancep lagi Pak di sini Pak. Ya, yang lain ada nggak lagi tambahan melengkapi? Pak Indra mau nambahin sesuatu Pak? Atau Pak Beni Gunawan. Halo. Oh Pak Indra mau bicara, silakan dari Pak Indra dulu, nanti Pak Beni ya setelah ini ya. Tadi saya siang itu ke Bank BCA ya. Ke Bank BCA. Di sana saya tuh melihat ya. Saya pas agak menunggu di customer service itu, nunggu agak lama. Saya melihat dari masuk pegawai-pegawainya, pelayannya BCA itu bagus-bagusnya, sopan-sopan, gembira sekali menyambut kita, melayani kita. Sehingga kita jadi tambah rikuh juga. Sopan-sopan, kemudian juga teller-tellernya, customer service-nya, pimpinan-pimpinannya itu juga melayani pelanggan itu nyaman sekali gitu ya. Seolah-olah mereka tidak ada payahnya gitu loh, tidak ada lelahnya. Ya. Saya melihat, kemudian saya melihat membandingkan dengan komunitas Full Gospel ini ya, komunitas kita khususnya City Chapter. Kita ini juga pelayan-pelayan ya. Apa kita juga mestinya kita melayani lebih hebat dari mereka ya. Kepada apa itu sesama kita. Melayani seperti semut-semut. Betul-betul tadi saya merasa mereka ini seperti semut ya. Bekerja tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang mengontrol, tapi mereka melayani dengan hati, dengan baik sekali. Nah, saya kemudian ya itu tadi mengingat bahwa kita bahkan harus lebih baik daripada ini. Karena majikan kita, bos kita ini adalah sang empunya dunia. Mestinya kita bisa menjadi semut-semut yang hebat juga dalam melayani sesama kita, khususnya di komunitas ini. Kadang-kadang saya juga sedih kalau melihat komunitas kecil ini ya, City Chapter ya. Diajak kumpul, sulit sekali. Sedangkan kita ini kan bergembira bersama di komunitas ini. Bayangkan kalau kita nggak punya komunitas yang seiman, sepemikiran, sepengharapan, kita akan susah. Kita sudah diberi, tapi kita kadang-kadang nggak peduli. Mungkin di kemudian hari, tadi ajakan Pak Daniel Chang, minggu depan atau kapan, kita upayakan member kita ini yang ada 37 ini ya, dan beberapa dari chapter lain, itu bisa kumpul bersama dalam kesederhanaan dan pelayanan untuk mengisi kehidupan ini. Kita Pak Heli punya tempat di Geraha Puisi ya, itu bisa 200 orang, bisa 100-200 orang, mungkin bisa dipakai. Sudah disiapkan oleh Pak Heli. Makanan juga mudah sekali, tinggal apa dipesan. Kita coba mewujudkan apa yang diutarakan Pak Daniel Chang itu. Supaya kita bisa menyadari bahwa kita punya harta. Komunitas ini harta kita sebenarnya. Ya itu aja Pak Daniel Chang. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Kerinduannya sekali lagi Pak, nanti pertemuan berikutnya Pak Indra bisa hadir bersama-sama kita semua di sini. Bersama istri juga ini. Dr. Hendro bilang kapalnya diajak gitu.
Ya Pak. Ya, makasih Pak Indra. Sekarang saya beri waktu untuk Pak Beni. Pak Beni Gunawan. Pas. Pas. Kayak teka-teki ya pas. Koyung, boleh Koyung? Nambahin, melengkapi. Oh, ada meeting. Oke. Suhadi satunya ya, Kosing ya. Siapa? Pak Suhadi, oke Pak Suhadi. Pak Suhadi Cipta. Silakan. Ya, mungkin saya boleh nambahkan sedikit, tapi ya moga-moga benar ini. Jadi saya setuju dengan Pak Alek, Pak Halim, kalau kita ini memang surat terbuka Kristus yang bisa dibaca banyak orang. Jadi kita harus mencerminkan diri kita, kalau kita menganut Tuhan Yesus, kita harus berkarakter seperti Tuhan Yesus. Jadi kelakuan kita mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Dan apa yang kita perbuat, kalau kita berbuat sesuai firman Tuhan, itu kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat berlawanan dengan firman, kita memalukan Tuhan. Ya, itu aja. Jadi saya rasa kalau kita sebagai surat terbuka Kristus, ya kita harus menjaga karakter kita. Ya, harus berintegritas dan lain-lain sesuai firman. Ya, saya rasa cuma itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih, luar biasa. Oke. Nggak ada, Pak Congking. Pak Congking mau melengkapi lagi? Kalau nggak ada, saya berikan waktu. Siapa? Oh, kena mute. Pak Congking mic-nya. Oke, wis. Silakan Pak Congking. Kok Congking? Belum Kok Congking. Iya. Sudah. Oke, silakan. Ya. Wes. Saya kira sudah cukup banyak dan sudah guru-guru semua ini udah pinter-pinter. Murid-muridnya yang belajar nanti ikut gurunya melakukan kalau bisa yang terbaik. Ya, ucap syukur aja lah kita belajar dengan pimpinan-pimpinan yang nampil di sini banyak ini. Kita mau belajar sama mereka menjadi yang baik. Terima kasih. Hanya itu aja. Terima kasih Pak Congking. Oke, saya beri kesempatan Pak Bernard untuk closing statement sekaligus doa penutup untuk fellowship hari ini. Silakan Pak Bernard. Ya, dari pembicaraan kita pada malam hari ini semuanya sangat bagus-bagus sekali. Jadi saya mungkin cuma tinggal bukan nambahi ya, mungkin kita ulangi lagi. Ulangi saja begitu. Jadi integritas itu sebenarnya kalau kita mau definisikan adalah konsisten melakukan apa yang kita ucapkan. Jadi antara ucapan dengan kelakuan itu klop. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai istri kita, ya, ini contohnya saja gitu. Itu juga mencintai sampai pada pikiran kita. Nah, itu namanya integritas. Bukan karena kita mengasihi, mencintai istri kita, tapi di pikiran ini masih ada gambar-gambar porno. Kadang-kadang kalau kita melihat, kalau tidak ada orang, kita juga bisa melihat hal-hal yang kurang pantas, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita integritas, itu yaitu, apa yang dia lakukan, ada atau tidak ada orang, dia tetap melakukan yang benar. Gitu. Nah ini semuanya karena apa? Tadi Pak Budi Sentosa mengatakan karena kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita.
Tapi diingatkan kan bisa mau atau tidak, gitu. Tapi dasarnya kita mau melakukan itu, ada atau tidak ada orang, kita tetap melakukan yang benar, itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan firman-Nya mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan itu akan bertemu, gitu. Jadi begitu kita mengasihi Tuhan, maka akhirnya kita juga bisa menjadi setia. Dalam setiap kesempatan kita digoda dengan hal mungkin dan udah ada orang dan lain sebagainya, di hotel dan lain sebagainya, tetap kita memiliki pikiran yang bersih karena kita mau setia pada siapa yang kita kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jadi kalau kita mengasihi Dia, kita bisa melakukan apa yang jadi kehendaknya tanpa ada ketakutan apapun juga, dan kita bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami memiliki Roh Kudus di dalam hati kami, yang membuat kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh setia, konsisten antara ucapan dan kelakuan kami. Kalau ucapan kami menyatakan bahwa kami mencintai Tuhan, itu artinya dimanapun ada atau tidak ada orang, kami tetap mencintai Tuhan dengan apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu, karena Engkau adalah kasih adanya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Segala ketakutan, kalau saat ini ada menguasai atau ada pada diri kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Diganti dengan roh kasih yang lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kami lebih dari pemenang. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Karena kami mengasihi Tuhan, maka kami akan setia sampai akhir untuk mencintai dan melayani Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya, kita yang sudah diberkati, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mau setia sampai akhir, mari kita katakan amin. Amin. Makasih Pak Bernard.